Sekali Dia lepaskan, tapi takkan pernah dibiarkan. Shalom, selamat pagi jemaat yang berbahagia. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan masukin dalam doa. Kita mengakui pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi yang kasih setianya tetap selama-lamanya. Biarlah ibadah pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan dan Tuhan ditinggikan di tengah-tengah kita. Demi nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat hari yang indah ini di mana kembali kami boleh beribadah bersama-sama. Dan biarlah Tuhan yang boleh ditinggikan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, minggu lepas minggu, dan kami boleh ada sampai saat ini karena semata-mata kemurahan Tuhan. Kami bertaruhkan ibadah kami dari awal sampai pada akhir. Biarlah Tuhan ditinggikan, kami boleh dikuatkan dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Kami bersyukur Bapa demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang kasih oleh Tuhan. Gadis Hebel, Dia sanggup mengerjakan semuanya, dan dari yang tidak ada Dia jadikan ada. Itulah Allah kita, Yesus Kristus namanya. Dia Tuhan kita, Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku minta. Dia akan kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Yesus hidup, Dia
Dan Dia telah kerjakan yang besar. Nyanyi sama-sama, Tuhan ada, Tuhan ada di pihak kita. Dia buka jalan, amin, jauh melebihi segala yang ku harap. Dia terjadikan tangan dan kaki mengalahkan maut. Dia hidup, Tuhan kau sanggup. Ada kuasa selamanya. Tuhan kau sanggup berdiri mengalahkan maut. Dia hidup, Tuhan kau sanggup. Sama-sama saya bersamanya. Dia akan menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Ada tangannya yang terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Mengalahkan maut, Yesus hidup, Tuhan kau sanggup, bukan kau sanggup. Mengalahkan maut, yang itu Tuhan kau sanggup. Ada kuasa mengalahkan maut, yang itu Tuhan kau sanggup. Ada kuasa selamanya. Bangkitkan diri, hormati Tuhan. Kita sama-sama. Dalammu ada keselamatan, ada keselamatan. Semuanya Tuhan. Dalammu ada pemulihan, dalammu ada pemulihan. Selamanya Tuhan kau sanggup. Haleluya. Siapa namanya? Yesus namanya. Dia kami penyembuhan dunia. Menyucikan, beritahu kiri kanan ini berita. Bahkan tebus dosamu, tebus dosamu. Kubur kosong membuktikan Dia hidup lagi. Katakan anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan.
ya Tuhan kuasa mati katakan hidupku dipulihkan ya Tuhan Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Bayangkan sama-sama ada di dalamku bergerak di hidupku Dia memenuhi hatiku dengan rasa kasih-Nya Dia sungguh baik Dia sangat baik Yesus Dia bagimu Dia sungguh baik Dia sangat baik Yesus Dia baik bagimu Tiba saatnya bagi kita sama-sama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan akan ikrarkan pengakuan iman. Saya undang Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Kita akan ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bagiku, Hosana.
bangkit bagiku, yang lemah dikuatkan, yang miskin diberdaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagi dari depan. Let the weak say I am strong. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am weak. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me. Hosanna, 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 Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose. Terima kasih kami boleh menikmati keindahan hadirat Tuhan melalui ibadah di pagi hari ini. Terima kasih kami boleh menaikkan puji-pujian kepadamu ya Allah. Kiranya Engkau menerima sebagai persembahan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan terima kasih ada kesempatan kami di hari yang khusus ini, di mana kami memperingati kebangkitan Tuhan. Kami akan belajar kembali mengenai firman Tuhan yang memperdamaikan kami dengan Allah. Kiranya kuasa Tuhan bekerja seluas-luasnya di dalam hati dan pikiran kami. Firman Tuhan akan tertanam menjadi kekuatan iman untuk kami melangkah di masa kini dan masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Berkati kami semua dalam pemberitaan ini. Ini doa kami di dalam Kristus Yesus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita membuka firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-11 sampai 22. Oke, kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab yang matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan persekutuan pada salib itu 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan hari lepas hari dalam hidup kita. Katakan amin. Tema kita pada minggu ini, pada hari Paskah ini adalah salib melenyapkan perseteruan. Pengakuan iman itu kenapa dibuat oleh bapak-bapak gereja? Karena pada saat itu, pada zaman itu, pada konteks itu, Injil itu diselewengkan. Ya, Injil itu dimanipulasi. Kebangkitan kematian Kristus itu dipalsukan.
Seperti apa yang terjadi dalam Alkitab, bahwa Yesus itu dicuri, atau Yesus itu tidak mati, hanya pingsan, kemudian dia larinya ke India. Ya, banyak sekali hal seperti itu. Maka kemudian dibuat yang namanya pengakuan iman. Kalau kita melihat pengakuan iman itu adalah satu summary atau satu ringkasan yang padat sekali mengenai apa? Iman Kristen. Makanya begitu pentingnya sebenarnya pengakuan iman itu. Banyak pengakuan iman. Tetapi yang kita sering utarakan adalah pengakuan iman rasuli. Karena itu yang disepakati oleh gereja-gereja sedunia. Saudara, itu penting sekali. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, banyak pengajaran-pengajaran mengenai kematian, kebangkitan itu yang dipalsukan. Tetapi berdasarkan kebenaran Alkitab dan melalui pengakuan iman, saya percaya kita yakin bahwa Yesus telah lahir, Yesus telah mati, dan Yesus telah bangkit. Di atas kayu salib, dikatakan dia melenyapkan perseteruan. Saudara, pertanyaannya bagi saya dan saudara, dengan cara apa dia melenyapkan perseteruan itu? Kita akan melihat dari ayat-ayat ini. Dia melenyapkan perseteruan itu pertama dengan pengorbanan. Saudara, perhatikan baik-baik ayat-ayatnya. Mari kita lihat baik-baik ya. Jangan lepas mata Anda dari ayat-ayat itu. Kita expose dia ya. Kita expose artinya kita tarik keluar dan kemudian kita paham apa yang mau dimaksud oleh teks ya. Dikatakan begini, dahulu, karena itu ingatlah bahwa dahulu. Kata dahulu berarti bukan sekarang, tapi sana. Dahulu ini dikatakan kepada jemaat Efesus. Saudara, siapa jemaat Efesus? Bukan orang Yahudi, bukan orang Yunani, tapi mereka adalah orang-orang ada di Asia Kecil. Ada 7 jemaat di Asia Kecil, bukan? Dan salah satunya adalah Efesus. Mengapa Injil sampai ke sana? Karena orang Yahudi menolak Kristus, dan kemudian Injil itu tersebar ketika Tuhan berkata, pergilah ke seluruh sampai ke ujung bumi dan beritakan Injil ini dan baptiskan mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Maka Injil tersebar sampai ke Asia Kecil, sampai ke kota yang namanya Efesus oleh seorang yang namanya Epafras. Saudara yang kasih dalam Tuhan, maka penulis kitab Efesus ini Paulus mengatakan dahulu, bahwa dahulu, apa dahulu itu? Mari kita lihat. Dikatakan sebagai orang-orang bukan Yahudi, ya, mereka memang bukan Yahudi. Menurut daging yang disebut orang tak bersunat. Jadi orang Yahudi dan orang bukan Yahudi itu dibedakan, bahwa orang Yahudi dikatakan orang yang suci, orang tebusan Allah. Kenapa? Karena mereka bersunat. Tapi kita ini atau jemaat Efesus pada masa itu dikatakan tidak. Kita beda dengan mereka. Kita tidak disunat pada masa itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian dikatakan kamu, orang Efesus juga termasuk kita sebenarnya, kamu itu tanpa Kristus. Ya, ayat berikutnya dikatakan, coba perhatikan, bahwa waktu itu ayat 12, kamu tanpa Kristus. Dikatakan tidak termasuk apa? Kewargaan Israel. Karena memang orang Efesus dan kita ini bukan kewargaan Israel. Kita ini dimenamakan dicangkokkan. Karena apa? Karena waktu itu orang Yahudi menolak Kristus. Dan kemudian Kristus diberitakan oleh para rasul. Dan kemudian setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dikatakan dicangkokkan. Kita ini bukan kewargaan Israel, tapi dicangkokkan kepada kewargaan itu oleh kasih karunia Allah. Kemudian perhatikan baik-baik, dikatakan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Dikatakan ayat 12 lagi, tanpa pengharapan dan tanpa Allah. Saudara, ini suatu deskripsi atau suatu kondisi kehidupan manusia yang berdosa, yang dikuasai dosa, yang dimulai di dalam Taman Eden pasal yang kedua, pasal ketiga. Saudara ingat cerita kisah ini dari sekolah minggu, ya? Di Taman Eden itu ada 2 pohon. Pohon apa? Pengetahuan dan baik dan jahat, dan pohon kehidupan. Jangan lupa, ini beda. Pohon kehidupan, ini pohon yang memberi hidup. Tapi pohon pengetahuan baik yang jahat, itu adalah pohon yang dikatakan oleh Tuhan pada masa itu, dikatakan sama Adam dan Hawa, semua buah di taman ini boleh kamu makan, tapi ada 1 pohon yang tidak boleh kamu makan. Dikatakan pohon apa? Pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan, maka kamu akan jelas, dikatakan kamu akan
Mati, itu jelas perintahnya. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Upah dosa adalah maut, upah dosa adalah mati. Ada korelasi pada kitab Roma. Saudara, tetapi si Hawa ini tiap hari jalan situ lihat-lihat, kemudian digoda oleh si iblis yang menggunakan ular, ya. Iblis menggunakan ular sebagai media untuk menggoda Hawa. Terjadi percakapan. Saya pikir ini bukan percakapan 1-2 hari, tapi berkali-kali. Mungkin Hawa pertama masih kuat, tapi kemudian berdialog terus, dan kemudian sampai pada satu titik dikatakan, kalau kamu makan, kamu nggak akan mati, tapi kamu akan menjadi sama seperti Allah. Ini perhatikan baik-baik. Segala godaan, segala cobaan selalu menawarkan posisi yang lebih tinggi dari posisi kita. Hati-hati, hati-hati. Segala godaan, segala cobaan seringkali datang untuk menawarkan posisi yang lebih tinggi dari posisi kita. Nggak apa-apa, korupsi dikit, nanti kau akan kaya, nggak akan ketahuan. Itu biasa, itu seperti itu polanya. Maka saudara, ini yang dikatakan kemudian terjadi dalam diri Hawa. Dia mulai menalar dengan logikanya dan berkata, iya sih, aku tidak akan mati, tetapi aku akan menjadi sama seperti Allah. Memang ambisi untuk menjadi sama seperti Allah inilah yang kemudian membawa Hawa dan Adam kemudian makan buah pohon itu. Ketika mereka makan, apa yang terjadi dikatakan? Mereka sadar bahwa mereka dirinya telanjang. Sebelumnya nggak sadar, karena apa? Kemuliaan Allah menutupi mereka. Saat itu ketika mereka makan, kemuliaan Allah itu hilang, dan kemudian mereka sadar dan malu. Dan kemudian mereka bersembunyi ketika Allah datang berkata, di mana kamu berada? Kami malu karena kami tahu kami telanjang. Siapa yang memberitahukan kepada kamu telanjang? Tidak ada yang memberitahu. Tetapi jelas, kalau kamu makan buah pohon itu, kamu akan mati. Mati itu ada dua artinya. Memang benar mati, debu kembali kepada debu. Tapi yang kedua adalah kamu terpisah dari Allah. Kemuliaan Allah tidak lagi menjadi milikmu. Maka mereka tahu. Dan resikonya adalah mereka disingkirkan dari Taman Eden. Inilah yang dikatakan kondisi dahulu kepada jemaat Efesus. Kondisi dahulu bagi saya dan saudara. Kita mewarisi satu dosa yang namanya dosa warisan. Tidak ada orang yang keluar dari rahim ibu tidak berdosa. Pasti berdosa. Saya dan saudara tidak perlu diajar berdosa, bukan? Pak Yefta pernah berbohong? Perlu kursus berbohong? Nggak perlu kan? Pak Pelindungan pernah mencuri? Perlu khusus mencuri? Nggak perlu. Otomatis, karena apa? Natur itu di dalam diri kita. Nggak perlu diajar. Karena itu sudah ada sejak kita dari dalam kandungan. Dosa warisan. Agama lain tidak mengakui dosa warisan. Tetapi jelas dalam Alkitab, ketika Adam dan Hawa, dosa warisan itu hadir. Kemudian bagaimana menyelesaikan? Mereka diusir, bukan? Sebelum diusir, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara? Perhatikan baik-baik. Pasal 3 ayat 21 Kejadian. Yesus mengambil binatang. Membunuhnya Yesus. Allah mengambil binatang. Allah Bapa mengambil binatang. Membunuhnya. Mengambil apa? Kulitnya. Dan kemudian menutupi rasa malu dari Adam dan Hawa. Baru mereka pergi. Saudara, ini yang dinamakan dalam teologi adalah tipologi. Katakan sama-sama, 2, 3. Tipologi adalah pengorbanan pada waktu itu menjadi tipe pengorbanan pada perjanjian baru. Saudara, tetapi tipologi ini masih dihidupi. Ketika mereka beranak pinak, jatuh bangun dalam dosa, bagaimana cara untuk membayar dosa? Ada korban, bukan? Kalau orang kaya harus mempersembahkan domba atau sapi. Kemudian kalau orang miskin nggak apa-apa, burung tekukur. Kalau miskin sekali nggak apa-apa, burung pipit sekalipun. Saudara, nggak apa-apa. Tapi intinya ada korban. Saudara, ada korban. Dan korban itu ada syaratnya. Tidak bercacat celah. Ingat ya, tidak bercacat celah. Mengapa Tuhan Yesus pernah menghancurkan orang penjual di bait Allah? Karena mereka menjual barang-barang yang mau dikorbankan, tapi barang-barang yang bercacat celah. Maka dia marah sekali. Kemudian mereka berkata, makanya jangan menjadikan tempatku sarang penyamun. Karena apa? Mereka menjual korban-korban untuk dikorbankan pada zaman perjanjian baru yang bercacat. Saudara, itu syarat mutlak.
Kalau kamu mau mengakui dan diampuni dosamu pada perjanjian lama, itu sudah diatur. Ada yang dikorbankan. Apa itu? Hewan. Saudara, tadi kalimat dikatakan bahwa ketika ia datang, dia menggagalkan hukum Taurat. Mengapa? Karena tidak mungkin sepanjang kehidupan kita akan bunuh sapi, bunuh terus. Sampai berapa waktu lamanya ini akan terjadi. Dan kemudian di dalam kitab para nabi dikatakan bahwa ada korban yang sempurna. Siapa korban yang sempurna itu? Dia yang tak bercacat celah. Harus manusia. Syaratnya harus manusia. Mengapa pertanyaan saya harus manusia? Karena yang berdosa siapa? Manusia. Yang dihukum harus siapa? Manusia. Disinilah keadilan Tuhan. Setiap dosa harus dihukum. Kalau Pak Yefta yang berdosa kemudian saya yang dihukum, adil tidak? Nggak adil, harusnya Pak Yefta yang dihukum. Kalau manusia yang berdosa, harusnya kita yang dihukum. Tetapi ingat, waktu kita mengakui dosa membawa korban, perlu ada korban pengganti kita. Makanya dikatakan harus manusia yang sempurna, yang tak bercacat. Siapa dia? Maka tidak ada jalan lain Bapak Ibu. Maka Allah Bapa, Dia berkata, karena aku mengasihi dunia ini, aku berikan anakku yang tunggal, supaya engkau dan saya yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sebuah pergumulan besar dalam diri Allah Bapa. Apa pergumulannya? Dia harus menyerahkan Yesus sebagai korban di atas kayu salib, saudara, bagi saya dan saudara. Saudara, ini yang saya katakan, perseteruan antara kita dengan Allah tidak bisa dibayar oleh Anda, tidak bisa dibayar oleh uangmu, tidak bisa dibayar oleh apapun. Hanya satu dikatakan korban yang sempurna. Siapa korban yang sempurna itu? Yesus Kristus Tuhan. Saudara, perhatikan baik-baik ayat berikutnya. Dikatakan begini, saudara. Perhatikan baik-baik. Apa jalan keluarnya? Dikatakan, tetapi. Ada kata tetapi bukan situ? Sekarang di dalam Kristus Yesus. Nggak ada korban lain, harus Kristus. Mengapa Kristus? Karena dia manusia yang sempurna, tak bercacat. Manusia harus dihukum, bukan? Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah dipersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tombak pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh apa? Salib. Saudara, memang tidak ada jalan lain. Banyak orang berkata Allah kan bisa langsung menyelamatkan. Tidak. Itu tidak sesuai dengan skenario. Ada skenario keselamatan yang sudah Allah rancangkan. Saudara, manusia harus dihukum. Saya dan saudara harus dihukum. Karena kita berseteru dengan Allah. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya harus memperdamaikan saya dan saudara. Bagaimana cara memperdamaikan? Harus ada korban di antara kita. Tapi kita tidak sempurna. Kita bercacat. Perlu satu orang untuk menanggung semua dosa kita. Sebagai ganti dosa kita. Maka Allah Bapa mengutus anaknya yang tak bercacat bagi kita. Untuk mati di atas kayu salib. Saudara, ini janji keselamatan saudara. Ini tipologi yang saya bicarakan tadi. Dan ini tidak bisa diusahakan oleh siapapun. Saudara, perseteruan itu hanya bisa diperdamaikan oleh pengorbanan Kristus. Di atas kayu salib. Hanya satu-satunya cara saya dan saudara diperdamaikan dengan Allah. Dengan apa? Pengorbanan. Satu-satunya cara ketika kita bermusuhan dengan Allah. Dengan cara apa? Yesus harus dikorbankan. Itu satu-satunya cara. Tidak ada cara lain Bapak Ibu. Begitu sulitnya sebenarnya skenario ini bagi Allah. Makanya ketika di atas kayu salib, Yesus berteriak apa? Eli, Eli lama sabatani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sebuah kesakitan yang dalam di dalam diri Allah Bapa dan di dalam diri Yesus. Yesus harus menanggung semua dosa. Dan Allah Bapa tidak mampu melihat anaknya menanggung semua dosa dan saya. Sehingga dia berteriak,
engkau meninggalkan aku. Tetapi Allah tidak meninggalkan dia. Cuma Allah tidak sanggup melihat semua dosa kita ditimpakan kepada dia. Semua kutuk ditimpakan kepada dia. Semua penyakit ditimpakan kepada dia. Tidak sanggup Allah melihatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Anaknya dikorbankan demi saya dan saudara supaya apa? Kita diperdamaikan dengan Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa besar kasih Allah bagi saya dan saudara. Karena apa? Banyak orang Kristen, banyak gereja yang hanya hidup di dalam tataran ditebuskan, tetapi tidak membawa damai sejahtera. Mereka tahu Yesus berkorban, mereka tahu Yesus ada dalam hati, tetapi hanya untuk hidup mereka sendiri, saudara. Maka kalau kita perhatikan pada yang kedua, coba perhatikan baik-baik. Di situ ada kata damai sejahtera 4 kali. Saudara perhatikan baik-baik. Saudara dikatakan begini, ayat 14, di situ ada kata damai sejahtera. Ayat 15, di situ ada damai sejahtera. Ayat 17, itu ada 2 kali damai sejahtera. Saudara, saya memikirkan apa sih hubungan salib? Apa hubungan pengorbanan dengan damai sejahtera? Ayat 14 dikatakan salib merubuhkan tembok pemisah. Ketika tembok pemisah dirubuhkan, maka damai sejahtera pasti mengalir. Dikatakan ayat 15, salib membatalkan hukum Taurat. Kita tidak bersusah-susah lagi. Saudara, karena sekali oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dikatakan. Saudara, ayat 17, salib memberikan jalan masuk kepada Bapa. Maka waktu Yesus mati dikatakan tirai bait Allah terbelah 2. Mengapa? Nggak ada lagi penghalang kita datang kepada Bapa tiap waktu. Nggak ada lagi. Nggak perlu ada pengantara imam besar, nggak perlu. Tapi engkau dan saya bisa langsung menghadap kepada Allah. Karena kita sudah diperdamaikan dan tidak lagi berseteru dengan Allah. Tapi kemudian dikatakan salib menjadikan kita bukan orang asing lagi. Kita pewaris kerajaan surga. Katakan amin, saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Sampai pada titik itu saya terus memikirkan, Tuhan, apa maksudmu ada damai sejahtera 4 kali, saudara? Saudara perhatikan ayat kemudian di ayat 22 dikatakan salib menjadikan kita menjadi tempat kediaman Allah. Di sini sampai di situ saya berpikir, kalau salib menjadikan kita tempat kedamaian Allah, maka di mana kita ada, di mana kita hidup, di mana kita bekerja, di mana kita melayani, yang ada adalah damai sejahtera Allah harusnya. Orang lain bisa merasakan damai sejahtera Allah kepada kita. Saudara, ketika saya memikirkan ini, saya berkata, Tuhan, di bagian mana salibmu yang mengatakan damai sejahtera, yang bisa membuat kami damai sejahtera? Saya lama berpikir sampai pada titik itu, saudara. Terus saya ingat apa yang saya ingat. 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang pertama, apa yang dia katakan? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata mereka ini merujuk kepada orang-orang berdosa. Kemudian dikatakan, sesungguhnya hari ini juga kamu bersama aku dalam Firdaus. Itu untuk penjahat. Ibu, inilah anakmu. Merujuk kepada Yohanes dan Maria. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pergumulan terdalam antara Yesus dan Allah. Dia berkata, aku haus. Kemudian dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Yang terakhir, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dari 7 kalimat ini, mana kalimat yang mendatangkan damai sejahtera antara saya dan saudara, antara Allah dan kita? Dari 7 kalimat ini, saudara, mana yang akan mendatangkan damai sejahtera saya dan saudara? Bapa, ampunilah mereka, yang pertama. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka keluar kasih, keluar pengampunan. Seberapapun salahmu kepada Allah, Allah tahu bahwa kau tidak mampu menggapai dia. Maka hanya yang diperlukan adalah pengampunan dari dia. Dia yang benar mengampuni orang yang tidak benar. Saudara, seringkali kita terjebak dalam kehidupan kekristenan yang menurut saya hanya sampai pada kematian dan engkau ditebus. Kita tidak bangkit, saudara. Mengapa?
Karena ketika lihat temanmu jatuh, ketika lihat temanmu dalam kesulitan, ketika temanmu menangis, seperti yang tadi kita membiarkan mereka berjalan kepada kebinasaan. Seharusnya kita datang kepada mereka dan seperti Tuhan Yesus berkata, aku mengampunimu, aku merangkulmu, supaya damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan dalam diriku mengalir kepadamu untuk membangun tubuh Kristus dan gereja Tuhan. Katakan amin. Saudara, ini yang diinginkan. Melalui apa? Saya rangkum tadi, saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagi saya ini adalah bahasa kasih. Saudara, apa bahasa terindah di dunia ini? Bahasa China? Bahasa Korea? Nggak ada yang lebih indah dari apa? Bahasa kasih. Karena inti dari Injil ini, inti dari kekristenan kita itu adalah apa? Kasih. Mari kita pikirkan gereja kita di tempat ini. Berapa banyak orang yang pergi dari gereja ini karena kita melukai mereka. Berapa banyak orang yang sudah berhenti melayani karena ketika mereka jatuh dalam dosa kita meninggalkan mereka. Berapa banyak teman-teman kita yang tidak mau kembali ke gereja ini karena menganggap kita ini terlanjur suci dan mereka terlanjur rendah. Saya bayangkan kalau Allah menganggap Allah terlanjur suci dan kemudian kita terlanjur rendah, tidak ada seorang pun yang akan diselamatkan. Tapi karena kasih, ada bahasa kasih, maka dia datang menjangkau saya dan saudara yang tidak mampu. Kalau engkau merasa benar dari seterumu yang tidak benar, datangi dia dan berkata, aku mengampunimu. Kalau engkau merasa kuat dari seterumu yang lemah, jangkau mereka, karena di dalam kelemahan mereka dia membutuhkan rangkulan untuk kau bawa lagi dia kepada Allah. Itu yang dikatakan tadi, damai sejahtera mengalir, damai sejahtera mengalir, damai sejahtera mengalir. Mengapa? Karena ada bahasa kasih untuk memperdamaikan perseteruan. Saudara, mari ingat, siapa yang sudah melukai hidupmu? Pulang dari tempat ini cari. Kalau benar Yesus bangkit dalam dirimu. Tapi kalau Yesus hanya bangkit secara teori dan mati, dan kamu hanya hidup begitu, percumalah kematian itu dikatakan. Percumalah kebangkitan itu. Karena apa? Kita hanya hidup untuk diri sendiri dan tidak pernah mengalirkan damai sejahtera itu. Hari ini, saya tantang Bapak Ibu saudara sekalian, termasuk saya. Kalau ada orang yang menyakitimu, datangi setelah ibadah ini. Telepon dia dan katakan, karena Yesus sudah bangkit. Yesus sudah mati bagiku. Aku mengampunimu. Aku mengasihimu. Seperti Yesus mengasihiku. Maka saya yakin gereja ini akan berlangsung penuh. Karena apa? Tidak ada lagi perseteruan. Yang ada adalah bahasa kasih. Ada banyak pelayan yang sudah hilang dari sini? Ada beberapa, coba pikir. Atau ada berapa jemaat yang sudah terluka? Kita cari mereka. Karena di dalam dirimu, di dalam diriku, ada pengorbanan yang besar. Ada kasih yang besar. Maka seharusnya yang keluar dari hidup kita adalah bahasa kasih. Setiap hari bahasa kasih. Gak peduli seberapa besar orang akan melukaimu. Tapi yang dipedulikan adalah seberapa besar engkau mengasihi orang-orang yang melukai hidupmu. Saudara, maka dikatakan kalau kita baca selanjutnya, tubuh Kristus akan dibangun. Gereja Tuhan akan tegak berdiri. Mengapa? Karena semua diperdamaikan. Tidak ada lagi perseteruan. Allah mengorbankan anaknya demi kita. Dan kemudian ada bahasa kasih yang muncul dari hidup kita. Yang setiap hari akan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari bangkit dengan Allah. Mari bangkit bersama dengan Tuhan. Melalui gereja ini. Untuk menyatakan kasih Allah yang besar kepada banyak orang. Terutama keluarga kita dan jemaat-jemaat yang ada di sekitar kita. Amin Bapak Ibu. Pertanyaan saya, ada pengorbanan itu? Amin. Ada kasih itu? Apa yang engkau akan korbankan tidak akan sebanding dengan apa yang Yesus sudah korbankan bagi kita. Mari kita berdoa. Boleh kita menyanyi terlalu besar? Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Sebagai refleksi iman kita kepada Allah. Sebagai komitmen kita dengan kebangkitan Kristus. Bahwa saya yang sudah dimerdekakan, diperdamaikan, tidak lagi berseteru dengan Allah. Saya komitmen
dimanapun hidup saya akan membawa damai sejahtera bagi banyak orang. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Terlalu mahal, Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus dosaku, menebus hidupku. Sekali lagi, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Mari kita datang berdoa di hadapan Tuhan. Engkau bawa hidupmu. Tuhan bangkit bersama dengan engkau untuk memakaimu menjadi alat damai sejahtera Allah bagi keluargamu, bagi gereja. Mari angkat hatimu kepada Allah dan berkata, Tuhan, kalau Tuhan melalui Yesus sudah membawa kami berdamai dengan Allah, Tuhan pakai hidup saya untuk memperdamaikan banyak orang di luar sana, baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Silakan berdoa ya kepada Tuhan. Minta Tuhan memakai hidupmu menjadi alat damai sejahtera Allah. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat saya. Terima kasih Tuhan yang ajaib. Tuhan, kami berterima kasih. Hari ini kami mengerti mengapa kami akhirnya diperdamaikan dengan Allah. Mengapa kami tidak lagi berseteru dengan Allah. Karena Engkau melalui Kristus Yesus sudah mengorbankan hidupnya bagi kami, supaya kami yang jauh menjadi dekat, supaya kami yang mati dihidupkan kembali, supaya kami yang penuh dengan dosa disucikan, supaya kami yang berjalan dalam kegelapan menuju kepada terang hidup di dalam Bapa, supaya kami di dalam diri kami ada Roh Allah yang bekerja seluas-luasnya. Tuhan, pakai hidup kami untuk mencari orang-orang yang terhilang di luar sana. Pakai diri kami untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Karena di dalam diri kami ada pengampunan besar karena Allah sudah lebih dulu mengampuni kami. Tuhan, pakai diri kami untuk membawa orang-orang yang dulunya ada di gereja ini, kemudian sudah pergi. Pakai diri kami. Kami akan mencari mereka untuk membawa mereka kembali kepada Allah melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini hidup kami, ini diri kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu dan kebangkitan-Mu. Bangkitkan kami untuk kami tetap semangat, hidup melayani Tuhan dan mengalirkan damai sejahtera di mana kami ada. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Seperti burung nasar melatih anaknya untuk bisa terbang tinggi. Sesekali dia lepaskan, tapi takkan pernah dibiarkan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, berjumpa kembali dalam GKB News 11 April 2021. Berikut beberapa informasi seputar kegiatan GKB selama sepekan. Ibadah gereja. Gereja kita sudah melaksanakan ibadah secara langsung atau onsite. Bagi jemaat yang lanjut usia, anak-anak, atau yang sedang sakit dapat mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GKB Anugerah Mahkota Mas Tangerang.
Pemberitaan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Martomo. Kami dari staf pengembalaan dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan gereja. Untuk sementara, kegiatan gereja masih diliburkan, kecuali komsel. Jemaat dapat mengikuti komsel secara online melalui Google Meet yang linknya terdapat di grup WhatsApp gereja. Ucapan terima kasih. Kami dari staf pengembalaan mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Ulang tahun GKB Anugerah Batam yang kelima. Akan diadakan peringatan ulang tahun untuk gereja kita yang kelima, yang akan diadakan pada hari Minggu 18 April 2021 jam 10. Mengingat sekarang ini masih di masa-masa pandemi, maka ulang tahun gereja kita kali ini tidak ada perayaan, melainkan hanya diperingatkan secara simbolis saja. Bagi jemaat yang ingin memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk gereja kita, dapat merekam video melalui ponsel atau media lainnya dan dikirim melalui WA kepada Pak Yefta paling lambat Rabu 14 April 2021. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan doa. Bagi jemaat Tuhan yang memerlukan pelayanan doa dapat menghubungi hamba-hamba Tuhan yang ada di GKB Anugerah Tangerang, Batam. Happy birthday! Selamat ulang tahun. Kami dari staf pengembalaan dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jemaat Tangerang. Yang pertama, Unggul 11 April. Yang kedua, Ibu Ida 13 April. Yang ketiga, Wina Kartina 17 April. Jemaat Batam. Yang pertama, Ibu Syaulu Lisya 14 April. Yang kedua, Ibu Yuniar 17 April. Dan yang ketiga, Tong Abui 17 April. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan jadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 4. Tahukah Anda? Sejak kapankah orang memanggil nama Tuhan? Aha, jawabannya adalah sejak Enos dilahirkan. Adapun Enos adalah anak dari Set, dan Set adalah anak dari Adam. Kita dapat melihatnya di Kejadian 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi, itulah jawabannya. Yeay! Demikian warta sepekan, tetap waspada, berdoa, dan berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Shalom jemaat Tuhan, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami sudah melakukan ibadah baik secara langsung maupun online Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai setiap hamba-Mu yang melayani Tuhan.
Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang membawakan firman, Bapak Pendeta Martomo. Urapi hamba-Mu dimanapun berada Tuhan, sertai dengan mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang dan Ibu Gembala Sidang kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam menggembalakan gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat-hikmat lebih lagi Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berkati keluarga mereka, untuk studi kuliahnya mereka Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk acara peringatan ulang tahun GKB Batam minggu depan 18 April 2021. Berkati Tuhan, terima kasih Kau telah menyertai gereja cabang di Batam Tuhan sehingga sudah mencapai 5 tahun. Terima kasih Bapa, kiranya semuanya hanya menjadi kemuliaan-Mu saja Tuhan. Kami juga doakan gereja Tangerang, gereja di Batam semakin menjadi berkat, semakin disukai Allah dan disukai manusia. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden kami, wakilnya, menteri-menteri dan seluruh pemerintahnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kiranya cepat selesai dan merata Tuhan, sehingga kami semua bisa kembali beraktivitas normal seperti sedia kala Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat, keluarga, suami, istri dan anak-anak, usaha bisnis studi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat Tangerang, untuk Unggul, Ibu Ida, Wina, Kartina, jemaat Batam, Ibu Syolu, Atolisia, Ibu Junior dan Tong Abui. Berkati jemaat-Mu yang ulang tahun ini Tuhan. Kau telah tambahkan 1 tahun umurnya, semakin berhikmat, semakin takut akan Engkau Tuhan, berhasil dalam masa depannya Tuhan. Demikian doa syafaat kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah hari ini. Saya undang Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terima kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kau sukacita. Tuhan memberkati semua kehidupanmu, baik iman rohanimu diberkati Tuhan, keluargamu, usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan, studimu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan. Tuhan memberkati seluruh kehidupanmu mulai hari ini, besok dan sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan datang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Mengenal hatiku, tak pernah tinggalkanku. Dia mengenal hatiku, tak pernah tinggalkanku.